Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hadrah Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa khususan sadatana kiram Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa ali arwahi azwaji wa dhurriyyati wa ali ibadihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada was sholihin wal ulama was subin wal qurra wal hufaz wal muhaddisin والمفسرين والمصنفين والحاقدين وجميع الملائكة المقربين وجميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سمعنا أرواح جميع شيخنا معلمنا ولوالدينا ولمشاهدينا للخوض علينا ولشيخنا مشايخنا معلمنا أجمعين وجميع أمهات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا حضر والدينا وسيما عبد الجمال جواز الجادي إلى حضر والدتي خديجة semua sunnah hadir rakhib wa musyawarati majlis jamaluddin majlis salah semua sunnah hadir rakhib Ahmad Mutamakin Hajan ila hadir rakhib Rasul Muhajan la rakhib Muhammad Salman Hajan ila rakhibatul salam Hajan la rakhib Nafi Abdullah Hajan ba Muhammad Mukhtar Hajan ba Muhammad Muzai Hajan ila rakhib rabang rafangi mawaqi rifai ngam balakhidul Hajan la hadir rakhib Muhammad Zubair Sarang Abdur Rahim Sarang semua sunnah hadir walidi wa Syekh Ramaki Abdullah Hadi bin Majlis Simin ila hadir rakhib Ki Fauzi Nur ila rakhib Ibn Sufan ila Muhammad Nur Hamid Ridwan Fadil ila rakhib bagi khuzina rohim bagi Ahmad bagi Abdul Khalid bagi Ahmad Hasim Khalid dan bagi Alwan Mbah Masum Abdul Rahman bagi Abdul Rahman ila hadir Syekh Maulana Abdul Rahman Purwatu Mbah Masum Baru Al-Qudus ila hadir Habib Suwati Purwokondo ila hadir Mbah Sunan Hadir Mahdi Masum Abdul Jalal Mantingan ila rohib Mbah Sunan Khalid Jogara dan Syed ila rohib Sunan Kudus Mbah Jafar Shadiq ila rohib Sunan Muria Mbah Radin Marsad ila rohib Sunan Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik ila rohib Syed Hidayatullah Sunan Gunung Jati ila rohib Sunan Nabal Rahmat Mbah Sunan Bona Mahmud dan Ibrahim Mbah Sunan derajat dan Qasim Sunan Giri Barat dan Anul Yakin wa Usuli wa Quri Mahli Silsilim Daim Ajmain wa jami' amadil muslimin wal muslimat wal mu'minin wa minat ghafarallahu dunubahum wa sataru yubahum wa yuli darajatih fil jannah wa jal jannata maswahum wa wahum qadasallahu masrahum wa nawaradarhum wa amadana bimadati ma ta'alina min barakatihim wa ulumihim wa duwahim wa karmatihim wa ma'unatihim wa barakatihim wa amdir alaina ghaisa karamatihim وصب الله المغفرة والرحمة والبجة والسرور في قبورهم وجعلنا وإياهم في زمرة تقبل أرواحهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bertemu kembali, berjumpa kembali dengan yaitu keadaan bahagia dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan untuk keluarga-keluarga kita semua, umuman untuk bangsa Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua rezeki yang barokah, ilmu yang manfaat, umur yang barokah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Sholawat wa salam dengan kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya pada kesempatan ini tema pokok atau judul pokok pada kesempatan ini adalah pahala menjenguk orang sakit dengan beberapa keterangan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana fi ulumi fid darani amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlu iyadatil maridi ai hada utawi niki iku fadlu iyadatil maridi iku keutamane jenguk tiyang ingkang sakit atau pasien. Wa min fadhaili hadil ummati lan iku setengah sangka pira-pira keutamane iki umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau utai perkara ja'ala kang dadosaken ing mas sapa Allah Gusti Allah taala hale maulul Allah minas sawabi saking ganjaran al azimi kang banget agunge wal ajri lan iki punika ganjaran utawa upah al karimi kang banget mulyane ala iyadatil marid ing atase menjenguk atau membesuk tiyang ingkang sakit atau pasien. Sebagian dari keutamaan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya suatu pahala yang sangat agung dan suatu pahala yaitu upah atau ganjaran atau pahala yang sangat mulia kepada yaitu kepada orang yang
menjenguk orang yang sakit atau membesuk orang yang sakit atau pasien. Qad jaa, teman-teman teko fil hadis dalam hadis. Qad jaa, teman-teman teko apa hadis fil hadis dalam siji hadis an Abi Hurairah ta sange Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah qala ngendika sapa Abu Hurairah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utai sapa wonge iku ada iku njenguk utawa membesuk sapa man maridon wong kang sakit wong kang gerah atau pasien nada mangko undang-undang hu ing man sapa munadin sapa wong kang undang-undang minas sama sangking langit tibta rupane undangan tipta bagus sapa sira wa balan bagus apa mamsaka apa wektu mlaku ira utawa nggon mlaku ira wa tabawwa'ta lan cawis-cawis sapa sira minal jannati sanga swarga manjilan apane manjilan apane omahe rawa sing ngriwayatake rawa sampun ngriwayatake hadis sapa At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi sinten Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban. Telah datang dari dalam suatu hadis yang sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda orang yang menjenguk atau orang yang membesuk pasien atau orang sakit maka malaikat dari langit maka ia memanggil kepadanya orang yang menjenguk tersebut. Orang yang menjenguk dipanggil oleh malaikat dari langit. Hai kamu hamba yang menjenguk orang sakit, kamu adalah orang yang baik dan perjalananmu adalah perjalanan yang baik atau barokah. Dan tempat kembalimu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kamu siap-siap untuk tempat kembalimu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, juga Imam Ibnu Hibban. Maka dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa orang yang menjenguk orang saudaranya kita, apabila kita menjenguk saudara kita yang sakit, apakah itu di rumah atau mungkin juga di rumah sakit atau dimanapun, itu adalah kewajiban kita untuk menyenangkan kepada saudara-saudara kita, yaitu menjenguk saudara kita yang sakit dengan memberikan tasliyah atau memberikan motivasi atau dorongan atau memberikan semangat hidup atau memberikan yaitu arahan dan memberikan yaitu dorongan untuk supaya hatinya, supaya pikirannya menjadi yang optimis, menjadi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan kita semua ini itu menyenangkan hati orang Islam, maka orang Islam pun akan senang. Maka di sini disebutkan apabila kita semua, sebagian kita semua apabila menjenguk orang sakit, maka hal tersebut adalah tempat kembali kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, rumah kita adalah rumah yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, dan perjalanan kita semua apabila kita menjenguk kepada saudara kita adalah perjalanan yang baik, adalah perjalanan yang diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka jangan segan-segan saudara kita, tetangga kita, famili kita, atau teman kerja atau teman sekantor atau siapapun yang kita kenal, apabila itu dia sakit dan kita ada waktu untuk menjenguknya, maka malah kita sambung tali silaturahim dengan menjenguk atau membesuk saudara kita yang sakit. Insya Allah mereka senang, insya Allah mereka bahagia, insya Allah mereka akan menjadi yaitu sangat berbahagia, dan kita pun akan juga menjadi berbahagia. Sambungan tali silaturahim akan terjalin dengan baik. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Sauban lan saking Sauban radhiyallahu anhu anin nabi radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu maring Sauban anin nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sapa kanjeng Nabi, innal muslimah sak temene wong muslim iku ida ada iku nalikane menjenguk atau membesuk sapa muslim akahu ing dulure muslim al muslimah kang muslim liya lam yazal monggo ora berlalu atau ora selesai atau ora berlalu sapa muslim iku fi khurfati
iku firfatil jannati iku ing dalam mendiami iku tetep ing dalam mendiami swarga hatta yarji'a sehingga bali utawa wangsul sapa muslim. Kila diucapake wa ma khirfatul jalani wa ma iku apa to khurfatul jannati utawi hurfah atau mendiami swarga. Qala jawab sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam janaha yaiku utawi khurfatul jannati yaiku mendiami swarga janaha iku kebune utawa tamane swarga iku tamane swarga tamane swarga artinya yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Sauban yang sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, sesungguhnya apabila orang muslim itu menjenguk kepada saudara muslim yang lain, maka dia tidak berlalu. Orang yang menjenguk itu adalah sama dengan mendiami di surganya Allah Subhanahu wa taala sehingga ia pulang dari menjenguknya. Kemudian ditanyakan atau diucapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah mendiami surga itu ya Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, orang yang mendiami surga maksudnya adalah kebun-kebun surga atau taman-taman surga. Dengan demikian orang yang menjenguk saudaranya yang sakit, apabila kita semua menjenguk saudara kita yang sakit, sama dengan kita semua ini termasuk orang yang berada dalam taman surganya Allah Subhanahu wa taala, orang yang berada dalam kebunnya Allah kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti di sini adalah kita semua ini orang yang sangat bahagia. Orang yang dijenguk itu sangat bahagia, kita pun juga sangat bahagia karena ini derajatnya adalah kita yang menjenguk saudara kita yang sakit. Sama halnya pahalanya kita semua adalah di kebun surganya Allah, sama dengan kita semua adalah di taman surganya Allah. Amin Allahumma amin. Wan Anas lan saking Anas radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Anas kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muslima sakjane wong muslim iku ida'ata itu nalikane besuk sapa muslim akhahu ing dulure muslim al muslima kang muslim lam yazal mangko ora berlalu sapa muslim iku fi khirfatil jannati iku tetap ing dalam mendiami swarga hatta yarji'a sehingga bali sapa muslim. Kila diucapake wa ma iku apa khurfatul jannati utawi mendiami swarga. Qala jawab sapa Rasulullah janaha utawi mendiami swarga iku janaha iku kebun utawa taman swarga. Rawaz sampun ngriwayatake hadis wa Ahmad wa Imam Ahmad wa Muslimun lan Imam Muslim wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Qalu khirfatul jannati qauluhu khirfatul jannati utawi ucapane khirfatul jannati iku khirfatul jannati utawi lafal khurfatul jannati iku perkara min nakhliya sangka kebun kurmane swarga. Artinya hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya seorang muslim yang apabila ia menjenguk saudaranya yang muslim, maka dia tidak berlalu sesungguhnya ia ada sesungguhnya ia adalah mendiami surganya Allah Subhanahu wa taala sehingga ia pulang dari menjenguknya. Kemudian ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mendiami surganya Allah Subhanahu wa taala hai Rasul? Kemudian Rasul menjawab, mendiami surganya Allah maksudnya adalah ia berada di dalam kebun atau taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan motivasi dorongan kepada kita semua dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka segeralah apabila saudara kita ada yang sakit, segeralah kita hibur, segeralah ia jenguk, segeralah kita besuk, segeralah kita kunjungi. Dengan kita mengunjungi kepada saudara kita yang sakit, maka ia sangat senang dan bahagia, sangat bangga, dan jalinan tali silaturahim antara kita dengan orang yang sakit atau pesian itu akan terjalin dengan sebaik-baiknya, dan ukhuwah
persaudaraan sama muslim akan semakin kuat, karena ini adalah yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan kita semua yang mampu untuk yaitu berbuat baik kepada saudara kita yang sakit dengan menjenguknya, sama dengan kita semua adalah di surganya Allah, di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu wa ruwiya lan diriwayatkan hadis an Anas sing Anas radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Anas, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utai sapa wong iku tawadhu iku wudu sapa man, fa aksana mongko bagusake sapa man al wudu'a ing wudune man. Wa adalan baleni utawa wa adalan jenguk sapa man akhau ing dulur lanang man al muslimah kang muslim, muhtasiban khale berniat karena Allah, bu ida mongko diduhke sapa man min jahannam sangka neraka jahanam sabaina harifan, sabina kelan 70 apane harifan apane taune kultu matur sapa ingsun Anas, ya Aba Hamzah, he bapak Hamzah, ma al kharifu, ma iku apa to al kharifu to lafal al kharif. Qala ngendika jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al amu iku taune. Rawa wis ngriwayatake sampun ngriwayatake hadis sapa Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud. Artinya hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik. Kemudian Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, siapa yang seseorang yang berwudu, kemudian ia membaguskan wudunya dan kemudian ia menjenguk saudaranya yang sakit untuk berniat karena Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas berniat karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang tersebut dijauhkan dari neraka jahanam jumlahnya 70 tahun. Ia dijauhkan dari neraka jahanam jumlahnya 70 tahun. Kemudian saya bertanya, yaitu yang dimaksud adalah Anas. Saya Anas bertanya, ya hai Bapak Hamzah, apa yang dimaksud dengan kharif? Kharif adalah tahun. Yang dimaksud adalah di situ orang yang menjenguk kepada saudaranya yang sakit, ia dijauhkan dari api atau neraka jahanam yang jaraknya adalah 70 tahun. Maka ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa kita semua ini adalah saudara-saudara yang seharusnya adalah peduli dengan saudara-saudara kita yang sakit. Apabila ada saudara yang sakit, maka selayaknya segeralah kita semua untuk bisa membesuknya supaya menjadi amal ladang ibadah untuk kita semua, dan juga dapat bisa menyembuhkan, ikut mendoakan kepada saudara yang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wan aliyan sange Ali waruwilan diriwayatake apa hadis waruwilan dipun riwayatake apa hadis an aliyan sange Ali radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Ali, sami tu mireng sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ingkang ngendika sapa Rasulullah, ma min muslimin boten wonten saking tiyang muslim yaudu kang besok atau kang jenguk sapa musliman ing muslim siji hudwatan ing dalam siang illa sholla kejaba ndongaake alih ing atase wong muslim sing menjenguk niku wau sapa sabuna alfa malakin sapa wong 70 apane alfa malakin apane 1000 malaikat hatta yumsia sehingga manjing waktu sore sapa man. Wain ada lan lamun jenguk sapa man asyatan ing dalem wektu sore illa shola kejaba ndongaake alaihi ngatasi tiyang ingkang menjenguk sapa 70 apane alfa malakin apane 1000 malaikat hatta yusbiha sehingga manjing enjing sapa man. Wa kana lan ana lau iku tetep man sapa harifun wa kana lan ana lau tetep man apa harifun apa kebun utawa taman fil jannati ing dalem swarga. Rawa sampun ngriwayatake hadis sapa At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi.
Artinya hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seseorang yang menjenguk atau membesuk seseorang muslim yang lain di waktu siang kecuali 70.000 malaikat itu mendoakan kepadanya sehingga masuklah waktu sore. Begitu sebaliknya, apabila seseorang muslim menjenguk kepada atau membesuk kepada seseorang pada waktu sore, seorang pasien atau saudara yang sakit pada waktu sore, maka ia pun juga sama didoakan oleh 70.000 malaikat. Malaikat mendoakan keselamatan kepadanya sehingga masuklah waktu pagi. Kemudian orang yang membesuk tersebut mempunyai pahala, yaitu ia termasuk orang yang di dalam kebun atau dalam taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata luar biasa pahala orang yang kita semua apabila mampu untuk melihat, menjenguk, menengok, membahagiakan, menyenangkan kepada saudara kita yang sakit, yaitu 70.000 malaikat. Mereka semuanya mendoakan kepada kita semua. Apabila kita semua menjenguk saudara kita, siang didoakan, juga sore juga didoakan. Jumlahnya 70.000 malaikat. Mereka mendoakan selamat kepada kita semua. Maka ini sangat luar biasa para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka rajinlah untuk kita bersilaturahim, terutama saudara kita yang kena musibah, saudara kita yang sakit, saudara kita yang dalam keadaan memang perlu bantuan, mana bantu mereka, senangkan hati mereka, pikiran mereka, bantu semampu kita. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang lebih banyak. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah itu selalu membantu, menolong kepada hambanya selagi Allah itu selalu menolong hambanya selagi hambanya itu mampu atau bisa menolong kepada hambanya yang lain. Apabila seorang hamba bisa membantu hambanya kepada hamba yang lain, maka orang yang menolong itu selalu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maruyalan diriwayatake apa hadis an Anas saking Anas radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Anas, sami tu mireng sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ingkang ngendika sapa Rasulullah, ayyuma rajulin utai endi wong lanang yaudu kang besuk sapa rajul maridon ing tiang ingkang sakit, fa inna ma yakhudu monggo angin pastine masuk utawa terjun sapa rajul fil rahmati ing dalam rahmati Gusti Allah. Fa idza qa'ada mongko nalikane lungguh sapa rajul indal maridi ing dalam nalikane ing dalam ngarsane tiyang ingkang sakit atau pasien, ghamarat mongko banjiri banjiri hu ing rajul apa ar-rahmatu apa rahmati Allah. Qala ngendika sapa rawi faqultu, qala ngendika sapa Anas bin Malik, faqultu mongko matur sapa ingsun, ya Rasulullah ya Rasulullah, ma hada lisahihi, hada utawi iki ku lisahihi iku kedhe wong kang sehat, alladzi rupane as-sahih yaudu kang jenguk atau kang besuk sapa as-sahih al-marido ing tiyang ingkang sakit. Fama mangko iku apa ta alil maridi utai kedhe wong kang lara. Kala menjawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhattu anhu dirontokake anhu saking almarid apa dunubu apa pira-pira dosane almarid. Sampun ngriwayatake hadis sapa Ahmad sapa Imam Ahmad, wa rawalan sampun ngriwayatake hadis sapa Ibnu Abi Dunya sapa Imam Ibnu Abi Dunya, wa Tabarani lan sapa ngriwayatake apa hadis sapa At-Tabarani sapa Imam Tabarani fi shaghir ing dalam kitab shaghir, wal awsati lan ing dalam kitab awsat. Artinya hadis diriwayatkan sang sumbernya dari Anas radhiyallahu anhu. Anas bersabda, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seseorang yang seorang tersebut menjenguk kepada pasien, maka
seseorang itu ia adalah masuk atau terjun dalam rahmatnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang menjenguk pasien, maka ia masuk atau terjun atau berada dalam rahmatnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang yang menjenguk itu duduk di antara orang yang sakit atau bersandingan kepada orang yang sakit atau pasien, maka rahmatnya dibanjirkan, rahmatnya membanjiri kepada mereka, atau rahmatnya menggenangi kepada mereka, kepada ia yang menjenguk digenangi atau dibanjiri oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anas bin Malik berkata, saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ini adalah pahalanya bagi orang yang sehat. Artinya orang yang menjenguk itu adalah orang yang sehat. Terus kemudian pahalanya bagi orang yang sakit itu apa, hai Rasul? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu yaitu pasien atau orang yang sakit, maka dosa-dosanya rontok, dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya rontok dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Abi Dunya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani di dalam kitab Shaghir dan kitab Awsat. Maka dengan demikian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada yang dirugikan. Yang menjenguk adalah untung, yang dijenguk adalah untung. Yang menjenguk ini adalah sama dengan ia di taman surga. Pahalanya ia adalah di dalam taman surga, ia di dalam kebun surga. Dan orang yang menjenguk itu didoakan oleh 70.000 malaikat mendoakan keselamatan kepadanya. Begitu juga doa-doanya orang yang menjenguk ini diampuni, orang menjenguk doanya yaitu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dari hadis ini, orang yang dijenguk yaitu orang yang sakit itu karena dengan sakitnya ia adalah dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya menjadi rontok, menjadi gugur, dosa-dosanya menjadi dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka budayakan budaya saling tolong menolong, saling bantu-membantu, saling peduli, saling memberi belas kasih kepada saudara-saudara kita. Budayakan, yaitu budaya untuk bisa kita semua berbelas kasih, berbagi rasa, berbagi kebahagiaan kepada saudara kita. Apalagi saudara kita ada yang sakit, maka segeralah mereka kita bahagiakan dengan kedatangan kita semua. Orang yang membahagiakan orang lain, maka ia pun akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjenguk luar biasa, yaitu didoakan oleh 70.000 malaikat. Maka doa-doanya itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa an Jabirin wa ruwiyalan diulatake apa hadis an Jabirin saking Jabir bin Abdillah, saking Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhuma maring Jabir lan ibn Abdillah. Kala ngendika sapa Jabir bin Abdillah, kala sampun ngendika sapa Jabir bin Abdillah, kala sampun ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utai sapa wonge, man utai sinten tiyang iku ada iku besuk sapa man maridon ing tiyang ingkang sakit atau pasien. Lam yazal mangko ora berlalu sapa man iku yakhudu, iku masuk atau terjun sapa man fi rahmati ing dalam rahmatnya Allah, hatta yajlisah sehingga duduk, sehingga lungguh sapa man. Faida jalasa mangko nalakane lungguh sapa man, iga tamasa mangko tenggelam sapa man fiya ing dalam rahmatnya Allah. Rawa sing ngriwayatake hadis sapa sampun ngriwayatake hadis sapa Malikun sapa Imam Malik wa Ahmadulan Imam Ahmad wal Bazzaru lan Imam Ibnu Bazzar wal Bazzaru lan Imam Bazzar wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban wa Tabarani lan Imam Tabarani. Artinya hadis yang diriwayatkan yaitu dari Jabir bin Abdillah.
Jabir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, siapa orang yang menjenguk saudaranya yang sakit atau pasien, maka orang yang menjenguk itu hakikatnya ia adalah masuk dalam rahmatnya atau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia duduk di dalam kesempatan ketika ia menjenguk. Apabila ia duduk, seseorang yang menjenguk pasien tersebut, apabila ia duduk bersama dengan pasien atau orang yang sakit, maka ia sebenarnya adalah tenggelam dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ia adalah benar-benar dia mendapat rahmat yang sangat banyak, yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut adalah orang yang mendapat kasih sayang, belas kasih yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik, juga hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga hadis diriwayatkan oleh Imam Bazar, juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Tabarani. Maka dari ngaji di sini dapat kita tarik kesimpulan, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Apabila kita semua memberi belas kasih atau memberi kasih sayang kepada saudara kita yang ada di bumi, yaitu saudara-saudara kita yang ada di bumi, maka malaikat-malaikat yang ada di langit ini adalah juga memberi belas kasih kepada kita semua. Artinya kita semua didoakan oleh para malaikat-malaikat yang ada di langit. Kita semua memberi belas kasih kepada saudara kita yang ada di bumi, maka kita pun didoakan, kita pun diberi belas kasih oleh Allah Subhanahu wa taala lewat doa-doa para malaikat di langit. Maka dengan demikian, para saudaraku pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ciptakanlah kerukunan, persaudaraan, maka ciptakanlah kebersamaan, maka ciptakanlah hidup yang bersahaja, hidup yang rukun, hidup yang bahagia, hidup yang sentosa, hidup yang saling menolong-menolong, hidup yang saling bahu-membahu, hidup yang saling membantu, hidup yang saling peduli kepada saudara-saudara kita, hidup yang kita semua mampu, apa yang kita mampu untuk kita kerjakan, untuk kita bantu sepenuhnya, seperlunya, secukupnya, atau sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Selagi kita semua mampu membantu kepada orang lain, maka Allah pun pasti akan membantu kita semua. Jangan kita semua kikir dengan bantuan kepada orang lain. Maka apabila kita semua kikir membantu kepada orang lain, maka mungkin juga Allah pun akan kikir kepada kita semua. Mungkin Allah pun akan juga tidak banyak membantu kepada kita semua. Dalam arti apabila kita semua sangat berbelas kasih kepada saudara-saudara kita, maka Allah pun akan memberi belas kasih yang lebih kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Semoga dalam kehidupan kita ciptakan yaitu kehidupan sosial yang indah, yang saling menghargai, menghormati, saling membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Maka insan yang baik, seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang peduli kepada saudara-saudara kita, yang punya jiwa kemanusiaan, jiwa pertolongan, jiwa membantu kepada saudara-saudara kita semua. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua selalu mendapat pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua mampu untuk bisa membantu kepada saudara kita semua. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.